Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Bakri SPD MPD selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan bagi kita. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu proposal penelitian bab 3. Perkenalkan, nama saya Fani Glorita Rongko yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini dan adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Andi Rani, yang kedua Astuti, yang ketiga Destin, yang keempat Nesa dan yang kelima Cacalia. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab dan yang keempat sesi penutup. Baik, kita langsung saja kepada sesi yang kedua yaitu sesi penyajian atau penyampaian materi kepada saudari Destin sebagai pemateri pertama. Saya persilakan. Metode penelitian terdiri atas A. Rangkaian penelitian, B. Populasi sampling dan sampel, C. Sumber data dan variabel, D. Metode pengumpulan data, E. Metode pengumpulan data, F. Metadata, G. Prosedur penelitian. A. Rancangan penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data berupa angka hasil pengukuran, karena dalam memegang peran penting sebagai alat untuk menganalisis jawaban dan salah. Beberapa karakteristik dalam penelitian kuantitatif antara lain: A. Kejelasan unsur menyangkut tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber, data yang sudah matang dan rinci sejak awal. B. Menggunakan angka atau statistik. C. Bersifat deduktif. D. Hasil penelitiannya pasti karena berdasarkan teori yakni hipotesis dan asumsi berada di lapangan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Andi Rani sebagai pemateri kedua. Yang kedua, jenis penelitian. Berdasarkan bidang penelitian meliputi penelitian pendidikan, penelitian sejarah, penelitian bahasa, penelitian ilmu teknik, penelitian biologi, dan penelitian ekonomi. Jadi, apabila ditinjau dari bidang ilmu, yakni berkenaan dengan jenis spesialisasi dan interest penelitian, maka penelitian ini dapat dimaksudkan dalam pola penelitian pendidikan. Jadi, yang menjadi pusat penelitiannya itu adalah bidang pendidikan. Kemudian yang B, populasi, sampling, dan sampel. Populasi sendiri pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian. Kemudian sampling. Cara yang ditempuh untuk melakukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan stratified proportional random sampling. Stratified sampling ini biasanya digunakan apabila populasi terdiri dari susunan kelompok-kelompok bertingkat angka-angka. Pengambilan sampel populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional dari setiap elemen populasi yang dijadikan sampel, dan pengambilan sampel dilakukan secara random. Kemudian selanjutnya sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. Sampel juga adalah bagian-bagian dari populasi. Kepada pemateri ketiga yaitu saudari Vanessa, saya persilahkan. C. Sumber data dan variabel. Yang pertama, sumber data. Menurut KBBI, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data intern dan data ekstern.
Data intern adalah data yang diambil dari dalam tempat dilakukannya penelitian, sedangkan data ekstern adalah data yang diambil dari luar tempat dilakukannya penelitian. Yang berikutnya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber lainnya dari data yang kita butuhkan. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah inti atau objek yang menjadi titik perhatian dalam sebuah penelitian. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik-karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah atau mengganti variabel bebas. Yang berikutnya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif biasanya dapat dijelaskan dengan angka-angka. Semua data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik, baik secara inferensial maupun non-inferensial. Kemudian, data kualitatif berisi deskripsi mengenai kualitas suatu fenomena tertentu yang biasanya sulit atau tidak bisa diukur. Baik, kita masuk kepada pemateri yang keempat, yaitu Cecelia. Saya persilakan kepada saudari. D. Metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data di lapangan ini, penulis menggunakan beberapa teknik antara lain yang pertama metode observasi, yang kedua metode angket atau kuesioner, yang ketiga metode interview, dan yang keempat adalah metode dokumentasi. E. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data ada 4, yaitu yang pertama editing, yang kedua scoring, yang ketiga coding, dengan yang keempat adalah tabulating. Kepada pemateri yang kelima, yaitu Astuti, saya persilakan. Baik, kita melangkah ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. F. Teknik analisa data. Teknik analisa data adalah suatu cara untuk mengolah data yang telah diperoleh. Pengolahan data yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan dapat ditafsirkan. Analisa uji hipotesis. Untuk keperluan ini, peneliti menerapkan analisa deskripsi dan analisa uji hipotesis, yakni dalam analisa ini peneliti menggunakan dua metode. Metode yang pertama, metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju ke arah yang lebih spesifik. 2. Metode induktif. Metode induktif adalah proses berpikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik menuju pada arah yang lebih umum guna mencapai suatu kesimpulan. G. Prosedur penelitian. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya prosedur penelitian. Oleh karena itu, prosedur di penelitian dalam hal ini dibagi menjadi 8 tahap. Tahap pertama, persiapan. Tahap 2, seminar proposal. Tahap 3, penyelesaian administrasi surat menyurat. Tahap 4, bimbingan skripsi. Tahap 5, pelaksanaan pengumpulan data. Tahap 6, analisis data. Tahap ke-7, penggandaan skripsi. Dan tahap yang ke-8 adalah uji skripsi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekarang kita masuk kepada sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya, dan terima kasih untuk
untuk waktu dan perhatiannya.